Mungkin ada yang tidak cocok dengan kandang lamprak. Mungkin mereka melihat dari kendalanya. Kalau kita peternak Tentrem Rahayu, kita fokus pada solusi. Kendalanya apa? Kita buat solusi. Kita itu peternak tidak sehari jadi. Peternakan itu tidak seperti beli nasi goreng, kita beli satu dimakan habis dan besoknya ingin memakan bakso atau kita bosan dengan nasi goreng. Kita bukan peternak nasi goreng, tapi kita membuat peternakan ini menyalurkan sebuah energi yang sangat positif kepada para masyarakat Indonesia, memberdayakan potensi-potensi dini yang sudah pernah diajarkan oleh nenek moyang kita uri-uri budaya, kita adaptasi ke masa depan agar tetap survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry. Ini kita berada di kandang Tentrem Rahayu yang bertepatkan di Desa Plosorejo, Gampeng Rejo, Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana ya proses mendapatkan domba yang ada di Tentrem Rahayu ini sampai kita bisa menjual ke para pelanggan. Pada awalnya ini di sini tuh ada yang beli, terutama di domba-domba Texel dan domba-domba Dorper. Lah, semakin ke sini kita memanfaatkan anak-anak yang ada di sini untuk dijadikan nantinya jadi indukan. Kemudian awalnya dulu kita beli 30 ekor itu ambil dari mitra kita juga. 30 ekor itu kembali beli ke mitra kita. Yang 1 ekor pejantan itu kita ngambil di peternak Gunung Kawi, teman-teman, peternak Gunung Kawi yang berada di Malang. Kemudian setelah itu untuk yang Dorper kita ikut impor paketan. Itu impor paketan ada 1 jantan 5 betina. Nah, itu 1 jantan 5 betina kita ikut impor, kita masukkan dengan alasan akan ada perbaikan genetik di anaknya nanti di siklus atau laktasi yang kedua. Kita mendapatkan 30 dan beberapa kita ada yang beli dari luar, dari peternak yang ada di Kediri juga. Itu sebanyak 20 ekor, dan 4 ekor kita beli dari peternak Jombang, rekanan peternak yang kita kenal. Nah, sampai saat ini kita udah beranak berjumlah sekitar 90 populasinya. Kemudian kita buntingkan kembali dengan pejantan-pejantan Dorper. Kita ada 2 ya, karena di pertengahan itu kita lihat ternyata untuk 1 jantan itu tidak mampu performanya atau menurun ketika mengawin domba sebanyak 50 ekor. Yang 30 ekor kita beli di awal, yang 20 ekor kita beli dari peternak Kediri. Nah, setelah ada domba Dorper ini, maka untuk domba Texelnya kita sisihkan dulu, karena kita memang fokusnya untuk memperbaiki genetik atau upgrade genetik, bukan memperbaiki ya, upgrade genetik tepatnya khususnya di pedaging seperti itu. Lalu setelah itu di pertengahan akhir tahun 2021 kita mendatangkan 1 ekor pejantan full blood Amasi. Tuh, kita ikut impor dari peternak yang ada di Jawa Tengah itu. Kita impor lagi Awasi. Itu kita dapat di usia 6 bulan. 6 bulan itu datang di 18 Oktober 2022. 18 Oktober 2022 itu 6 bulan. Berarti untuk saat ini kita sudah memilikinya selama 4 bulan, jadi usianya adalah 10 bulan. Kemudian kita kawinkan dengan domba-domba Garut. Kenapa kok domba-domba Garut? 1, ini kita juga belajar dari para senior. 1, domba Garut itu kemungkinan untuk beranak kembar itu tinggi. Yang kedua, postur tidak kecil atau tinggi besar, seperti itu, tinggi besar. Yang ketiga, ada peternak senior yang ada di Jombang,
itu sudah meneliti bahwa karkasnya itu bisa sampai 60%. Peternak yang di Jombang itu kita ikuti karena kita memang terus belajar dari para senior. Lalu kok awasi ini tinggi besar dan susunya melimpah, maka dari segi postur kita tidak mereduksi di mana domba tersebut mempunyai genetik yang berpostur besar. Yang kedua, ketika kita silangkan dengan Garut yang beranak kembar, otomatis anak itu memerlukan asupan nutrisi yang cukup banyak daripada anak tunggal. Maka dari itu kita gandengkan dengan awasi, di mana domba ini digadang-gadang oleh peternak senior yang kita ikuti itu adalah domba yang mempunyai genetik ambing besar atau bisa diperah seperti itu. Maka untuk memperbaiki genetik, maka yang kita pelajari apa? Dari sebuah domba, seekor ya, dari seekor domba itu kalau sejahtera ketika asupan pakan baik rohani dan jasmani itu terpenuhi dengan sempurna. Ketika kita ke daging, misal dorper, kita mempunyai genetik yang unggul di daging. Genetiknya sudah unggul, harus kita imbangi dengan asupan untuk menyelaraskan tumbuh kembang si genetik unggul ini. Asupan pertama yang didapat dari seekor cempe itu tidak dari makanan seperti yang ada di palungan seperti ini, tapi didapat langsung dari induknya. Induk kita kasih makanan yang bagus, otomatis sari-sari makanan dirubah menjadi air susu induk untuk makan si cempe ini. Kemudian mengenai volume atau kapasitas ambing, kita kan berarti harus besar kalau kita menginginkan di setiap interval lembing memiliki anak lebih dari satu. Jadi untuk asupan nutrisi ini kalau sudah terpenuhi dari awal, maka kesehatan si domba ini insya Allah 99,7 itu terjamin. Terus satu itu. Yang dua, kalau sudah terjamin, dia akan bertumbuh dengan baik. Baik kalau kita gandengan dengan dorper berarti ADG-nya bisa bagus kalau kita berbicara ADG. Tapi di sini kita hanya menuntut untuk sehat. Intinya domba yang sehat, domba yang sejahtera, domba yang damai itu akan memberikan hasil yang bagus. Karena memang proses ini kita lewati dari waktu ke waktu itu melalui proses pembelajaran di mana kita itu buta. Kita hanya bermodalkan peta daripada para senior-senior yang memberikan suatu clue atau suatu pengalaman-pengalaman yang sudah beternak seperti yang saya bagikan kepada teman-teman seperti ini. Ini adalah hasil daripada saya merangkum ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya sebelumnya. Kita aplikasikan, ternyata yang cocok seperti ini. Nah, contoh, kita mengadaptasi beberapa jenis domba, beberapa jenis domba, jenis kandang. Kita mengadaptasi untuk mempraktekkan, bukan untuk eksperimen ini teman-teman, karena ini menjawab atau sebuah solusi daripada masalah yang kita hadapi real di lapangan selama 2 tahun ini. Maret besok ini 2 tahun. Kembali lagi kita untuk kedatangan domba itu. Kedatangan pertama kita dapatkan domba di mana kita udah melakukan SOP yang sudah di-share daripada peternak senior yang sudah praktek sebelumnya. Kita ikuti di mana domba yang baru datang, misalnya ada yang kurus, ada yang kurang sehat. Oke, kita kasih suntik ATP atau kita kasih makanan berenergi yang mudah dicerna. Nah, mudahnya kita pakai ATP atau adenosin trifosfat. Kita suntik ATP, kita bersihkan parasitnya, kita bersihkan rumahnya dengan cara mencukur bulu. Terus kita lihat perkembangan domba. Ketika parasit dari luar sudah kita bersihkan, contoh ya, kita membersihkan parasit dari luar itu memulai dari sesuatu yang masuk setiap hari. Satu yang masuk setiap hari adalah makanan. Berarti kita sudah membersihkan telur-telur cacing, membersihkan potensi untuk kembung. Intinya itu kan juga namanya parasit atau penyakit yang bisa menghinggapi pada domba. Nah, parasit ini kita buat fermentasi di mana telur-telur cacing atau cacing itu tidak bisa survive ketika
terjadi proses fermentasi atau di ruang tertutup itu tadi, atau minim untuk udara untuk hidup, dan kita meminimalisir bakteri. Kemudian setelah itu kita juga makanan yang masuk kalau sudah bagus itu apabila kecernaannya atau TDN biasanya disebut ya, kecernaannya ini saya terjemahkan ke bahasa yang lebih mudah agar teman-teman para pemula itu bisa menyerap dengan baik. Nah, itu kecernaannya kurang bagus, kita melakukan proses fermentasi. Proses fermentasi kita juga mengalami kegagalan pada waktu itu. Tapi kita fokus pada solusi. Apa yang menyebabkan gagal kita evaluasi, maka akan terjadi suatu tindakan preventif untuk menggiring suatu proses yang ada di kandang tentrem Rahayu ini agar selalu mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan proses kegagalan atau masalah yang akan datang itu tetap akan datang, tapi dengan bekal semangat dan minat yang kuat di dalam peternakan ini dan doa yang kita sematkan di dalam peternakan ini, yaitu tentrem dan rahayu, maka kita akan fokus pada suatu solusi dan kita akan mengembangkan suatu solusi tersebut agar mudah untuk diaplikasikan kepada di kandang-kandang peternak pemula seperti itu. Itu cukur bulu, balik lagi ke cukur bulu. Kita sudah cukur bulu, satu untuk mengurangi head stress atau menghindari nempelnya penyakit-penyakit yang mereka bawa. Kita kan datang langsung kita karantina, kita lihat perkembangannya, kita jadikan satu, kemudian potong bulu, suntik antiparasit, antibiotik dan vitamin. Terus kita lihat perkembangannya 1 sampai 2 minggu, adaptasi terhadap kandang yang baru seperti apa, pakan yang baru seperti apa, kemudian baru kita adaptasikan dengan koloni yang baru, sehingga mereka para domba ini bisa bersinergi dan menciptakan suatu kedamaian dalam sebuah koloni dalam kandang tersebut. Setelah proses untuk awal itu semua sudah kita lewati, kita lihat evaluasi dan ternyata adaptasinya bagus, kita melakukan proses koloni dengan pejantan, teman-teman. Kita lihat proses pertama di 2 bulan, kita lihat ketika satu koloni itu sudah 80% atau 75 sampai 80% berhasil, berarti untuk mendekati 100% ini sudah semakin dekat. Kita evaluasi lagi, kita perpanjang waktunya hingga ke 2,5 sampai 3 bulan. Ketika sudah 100%, oh berarti ini tolak ukurnya, tolak ukur untuk awal dari sebuah koloni. Kemudian apakah itu sudah menjadi ukuran yang fix? Belum. Kenapa? Karena kita lihat rasio dari sebuah koloni tersebut. Kita bisa memakai 1:15 kecepatannya untuk bunting itu seperti apa. Terus setelah 1:15 kita buat 1:20. Kita buat bertahap sampai ketemu titik di mana kandang ini disebut kandang ideal, tapi di kandang ini sendiri, dan menjadikan kandang ini sebagai kandang yang benar-benar tentrem dan rahayu itu tadi. Proses 2 bulan, 3 bulan itu berarti ada beberapa domba yang kalau pertama kena kawin itu langsung bunting, berarti mereka paling tinggi adalah di usia kebuntingan 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. Di 2,5 bulan ini beberapa ada yang sudah kita keluarkan untuk disebarkan kepada peternak yang baru atau peternak-peternak pemula yang ingin memperbaiki genetik atau memperbaiki apa ya, intinya kualitas daripada domba-domba yang ada di kandang mereka. Kita jual beberapa dengan harga yang sangat terjangkau di Indonesia terutama ya. Di Indonesia terutama kita buat terjangkau atau 1/10 dari harga ketika kita mendatangkan jantan langsung dari imporan seperti itu. Atau bagi mereka yang ingin merasakan langsung atau tidak ingin intinya ada pemula yang belum bisa merawat domba-domba bunting, kita juga memberikan solusi di mana anak-anak di usia lepas sapi ini juga kita keluarkan seperti itu. Jadi harganya masih terjangkau, bisa lebih murah, dan mereka juga tetap bisa mengupgrade kandang, upgrade kualitas kandang. Jadi di usia bunting, contoh untuk permintaan di bulan Maret dan April kita sudah penuh karena kita baru keterbatasan di pejantannya.
tapi kita lihat antusias para peternak-peternak Indonesia ini cukup bagus, maka bagi kami peternak yang sudah berjalan lebih dulu, daripada peternak-peternak yang rintisan saat ini, kita akan membagikan ilmu. Walaupun sedikit, kita akan membagikan pengalaman-pengalaman di mana domba ini itu mempunyai nilai lebih, bisa intinya tingkat survival atau menekan tingkat mortalitas seperti itu. Jadi masalah-masalah yang ada di kandang yang sudah menumpuk dari puluhan tahun daripada nenek moyang, kita pelajari dulu. Kita perbaiki masalahnya itu, kita jawab dengan sebuah solusi-solusi yang diadaptasi dengan saat ini atau yang bergulir. Kita tidak menutup kemungkinan suhu atau kualitas udara atau intinya tanah-tanah yang dulunya tidak dimanfaatkan di waktu di nenek kakek kita, itu bisa kita manfaatkan di saat ini seperti itu. Jadi kita aplikasikan dulu, jangan sampai peternak-peternak ini nyungsep teman-teman. Jadi kita naikkan rasa percaya diri mereka melalui hasil-hasil yang positif terutama. Jadi biarkan intinya kalau kita mempelajari ini, kita kan juga belajar dari para guru-guru peternak senior yang sudah besar atau peternak yang sudah lama berpengalaman, kita pelajari, kita sungkem atau kita sowan di sana, kita pelajari, kita tanya-tanya nanti alternatif-alternatif untuk masalah-masalah yang akan datang itu penyelesaiannya seperti apa, kemudian kita rangkum, kita buat menjadi suatu solusi, suatu rumus untuk menghadapi masalah yang ada di kandang-kandang kita masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk peternak-peternak pemula ini nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mereka modifikasi daripada clue atau ilmu-ilmu yang sudah diterapkan di peternak-peternak yang mereka silaturahmi. Ini untuk beberapa saran yang saya sarankan kepada peternak rintisan atau yang baru memulai beternak. Yang utama itu bukan di mana kita punya uang sebanyak apa, bukan daripada modal segede apa, yang penting kita kumpulkan relasi, kita kumpulkan ilmu. Setiap peternak mempunyai gaya, mempunyai ciri khas, mempunyai SOP, dan mempunyai cara khusus untuk intinya agar peternakannya itu terus berjalan. Mungkin ada yang tidak cocok dengan kandang lamprak, mungkin ada yang tidak cocok dengan kandang lamprak, mungkin mereka melihat dari kendalanya. Kalau kita peternak Tentrem Rahayu, kita fokus pada solusi. Kendalanya apa, kita buat solusi. Kandang panggung, ada yang fokus ke kandang lamprak tapi tidak memakai kandang panggung, itu juga kita lihat. Kita itu peternak tidak sehari jadi. Peternakan itu tidak seperti beli nasi goreng, kita beli satu dimakan habis dan besoknya ingin memakan bakso atau kita bosan dengan nasi goreng. Kita bukan peternak nasi goreng, tapi kita membuat peternakan ini menyalurkan sebuah energi yang sangat positif kepada para masyarakat Indonesia, memberdayakan potensi-potensi dini yang sudah pernah diajarkan oleh nenek moyang kita uri-uri budaya, kita adaptasi ke masa depan agar tetap survive. Nah, domba ini seperti apa, kambing seperti apa, mungkin yang masuk ke sapi, unggas, mereka mempunyai ciri khas. Nah, seperti itu. Jadi di mana para peternak pemula, yang pertama itu modalnya mengumpulkan referensi. Yang kedua, setelah mengumpulkan referensi, mereka menangkap sebuah semangat daripada peternak yang solutif, yang melihat sesuatu daripada fokus kepada, bukan daripada ke masalahnya, tapi lebih ke solusinya. Kalau kita fokus ke masalah, kita belum sampai beternak, kita sudah kalah, seperti itu. Padahal ketika kita sudah masuk beternak, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ternyata peternak itu lebih mudah daripada bernafas. Peternak itu lebih mudah daripada berbicara, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan potensi-potensi itu digali atau diperkuat setelah kita praktek di bidang peternakan. Mungkin itu dari saya ya. Semoga menjadikan
manfaat bagi para teman-teman dan tidak mengurangi rasa hormat kepada para senior, karena sampai kapanpun Feris Farm tetap menjadi murid daripada peternak-peternak yang sudah menjalani lebih dulu. Kami hanya mengadaptasi dan memodifikasi agar sistem peternakan ini cocok dan bisa bersinergi dengan keinginan kami dan mempermudah untuk jalan menuju kesuksesan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak, tetap tentrem dan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.